Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Teman-teman semua, mari kita ngaji Ihya kembali pada malam hari ini. Mari kita niatkan juga ngaji Ihya ini sebagai wasilah kita untuk supaya balak dan wabak yang sekarang sedang menimpa negeri ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah kemuliaan muallif dari kitab Ihya ini, yaitu Hujjatul Islam Abi Hamid Al-Ghazali, juga wasilah dengan kitab Ihya. Mari kita mulai ngaji Ihya malam ini dengan membacakan Al-Fatihah. Kita hadiahkan kepada, tentu saja kepada Nabi kita Muhammad SAW, kepada para nabi-nabi, kepada keluarga beliau, kepada para wali-wali, dan terutama kepada muallif kitab Ihya, yaitu Hujjatul Islam Abi Hamid Al-Ghazali. Dan juga kita hadiahkan kepada para muassis, para pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama, Jam'iyah Islam yang lain. Kita hadiahkan kepada para pendiri negara Indonesia. Dan juga kita hadiahkan kepada para guru-guru kita, orang-orang tua kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita. Ada permintaan khusus pada malam hari ini kita membacakan Al-Fatihah. Kita hadiahkan juga kepada Ibu Nyai Siti Ulfah Quraisyin yang merupakan salah satu dewan Kiai Pesantren Miftahul Huda Manunjaya, salah satu pondok salaf yang cukup besar sekali di Tasikmalaya, di samping pondok Cipasung. Saya sudah pernah berkunjung ke sana, luar biasa. Dan juga Al-Fatihah kita hadiahkan kepada Hajah Aminah yang merupakan ibu mertua dari teman kita yang tercinta Mas Akrom. Dan kita hadiahkan juga kepada semua orang-orang yang sudah mendahului kita. Dan kita hadiahkan juga, kita baca Al-Fatihah ini untuk kesembuhan semua orang-orang yang sekarang sedang terpapar virus COVID-19 ya. Lahum jami'an Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Rabbi yassir wa a'in. Saudara-saudara sekalian, kita pada malam ini dan juga malam kemarin sudah memasuki bab baru di dalam kitab Ihya ini, yaitu mengenai jalan rohani yang kedua ya. Setelah yang pertama kita bahas panjang lebar tentang mengendalikan konsumsi yang masuk ke perut kita atau lapar sebagai jalan spiritual, maka yang kedua ini adalah jalan spiritual berupa mengendalikan hasrat seksual ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita membaca di halaman 986 di paragraf terakhir ya. Wa a'dhamus syahawati syahwatun nisa'i. Wa a'dhamus syahawati, dan syahwat yang paling besar ya, syahwatun nisa'i, adalah syahwat yang berkaitan dengan perempuan ya. Dan juga sebaliknya, syahwat perempuan terhadap laki-laki juga. Jadi saya dalam membaca Ihya bagian ini memang saya sengaja menggunakan sebisa mungkin ya teori mubadalahnya Kiai Faqih Abdul Qadir dari Cirebon
yang mengenalkan teori mengenai mubadalah. Artinya setiap teks di dalam agama yang hanya membicarakan perempuan saja, ya, maka sebaiknya teks itu difahami juga sebagai teks yang juga menyangkut laki-laki. Jadi tidak hanya sepihak tapi dua belah pihak, itu namanya mubadalah, prinsip tentang resiprokalitas, ya. Jadi wa'adhamu syahwati, dan syahwat yang paling besar, syahwatun nisa'i, adalah syahwat terkait dengan lawan jenis. Kalau jenisnya laki-laki kepada perempuan, kalau perempuan ya kepada laki-laki, ya. Tetapi memang di sini yang disebut secara spesifik adalah memang perempuan, ya. Ya, kita tahu dalam masyarakat dahulu memang perempuan ini menjadi sorotan, ya, secara spesifik, ya, karena masih kuatnya pandangan yang patriarkal dan seterusnya. Ya, kita harus memahami teks sesuai dengan konteks zamannya, ya. Memang seperti itu pada zaman itu. Jadi syahwat yang paling besar itu adalah syahwat terhadap lawan jenis, ya. Dan ini ya alamiah, ya. Kita merasakan itu di dalam kehidupan sehari-hari. Betapa banyak, ya, puisi, lagu, karya-karya seni, baik seni yang berupa seni tulis maupun seni gambar, seni visual, ya, yang dibuat berkaitan dengan tema ini, ya, tema hasrat terhadap lawan jenis, ya. Seperti diterangkan oleh Al-Ghazali pada bagian sebelumnya, syahwat terhadap lawan jenis itu sebetulnya positif, ya. Itu yang disebut dengan syahwatul wiqa, ya, dalam istilah Al-Ghazali. Syahwat terhadap lawan jenis, ya, puncak dari syahwat terhadap lawan jenis ya hubungan badan, itu namanya al-wiqa atau al-jima, ya. Persatuan antara laki-laki dan perempuan. Dan di dalam teori Al-Ghazali kemarin diterangkan pada minggu yang lalu, syahwatul wiqa, syahwat terhadap lawan jenis itu diciptakan oleh Allah. Pertama adalah tujuannya supaya orang itu, manusia terutama, ya, tentu manusia, bisa mempunyai bandingan terhadap besarnya nikmat di akhirat atau di surga nanti. Karena ada perbandingannya di dunia, yaitu syahwatul wiqa, ya, syahwat terhadap lawan jenis itu merupakan, kalau itu terlaksana, itu kan merupakan puncak kenikmatan. Mungkin salah satu kenikmatan terbesar dalam hidup manusia adalah menikmati kenikmatan fisik berupa kenikmatan hubungan badan. Nah, kalau manusia mengerti betapa besarnya kenyamanan dan kenikmatan yang diperoleh melalui hubungan badan ini, maka dia bisa mendapatkan gambaran kira-kira nikmat di surga nanti seperti apa. Nah, nikmat di surga itu kenikmatannya itu berlipat-lipat melebihi daripada nikmat hubungan badan di dunia sekarang ini, gitu, ya. Jadi dari syahwatul wiqa diciptakan oleh Allah supaya manusia punya gambaran yang visual mengenai kenikmatan di hari akhir nanti, di dunia yang lain, itu yaitu di akhirat, ya. Yang kedua, sudah pasti syahwatul wiqa diciptakan oleh Allah untuk survival, untuk kelangsungan spesies manusia. Karena kalau tanpa itu manusia akan punah, tanpa ada hubungan seksual manusia akan punah itu. Karena itu wa'adhamu syahwati, syahwat yang paling besar adalah syahwatun nisa'i, syahwat menghasrati, ya, perempuan atau laki-laki. Wahadhi syahwatu, dan syahwat ini aidon juga laha, bagi syahwat ini ada dua dimensi, ada dua kemungkinan. Ada ifratun, ada ekstrim surplus, ya, watafritun, dan ekstrim minus atau defisit, ya. Waqtidalun, dan tengah-tengah. Jadi sebagaimana syahwat makan itu ada dua ekstrim, kanan kiri. Ekstrim yang berlebihan dalam bentuk surplusnya itu disebut dengan ifrat, ya. Ekstrim dalam bentuk defisitnya, kurang sama sekali, ekstrim kurang, itu namanya tafrid. Jadi ekstrim lebih namanya ifrat, ekstrim kurang namanya tafrid. Titik tengah antara itu namanya i'tidal. Jadi syahwat yang berkaitan dengan hasrat seksual itu juga ada tiga jenis itu. Fal ifratu, maka
syahwat berupa ifrat ya, yang ekstrim lebih ya, adalah syahwat yakharu, yang bisa menundukkan, mengalahkan al-aqla, terhadap akal, terhadap nalar sehat ya. Orang kalau sudah dikuasai oleh hasrat seksual ya, atau cinta yang eksesif ya, itu bisa hilang akal itu ya. Dan ini berlaku baik laki-laki maupun perempuan ya kan. Laki-laki yang jatuh cinta juga bisa hilang akal, perempuan yang jatuh cinta juga hilang akal itu. Jadi yang mengalami ini bukan hanya laki-laki saja atau perempuan saja. Inilah praktek dari teori mubadalahnya Kang Fakih ini. Semoga Kang Fakih yang ikut ngaji malam ini atau ikut menyimak ini. Hatta yasrifa, sehingga mengarahkan ya, sehingga bisa memelencengkan, mengarahkan ya, syahwat yang berlebihan ini atau ifrat, himmatar rijali, terhadap pikiran dan perhatian dan ya laki-laki, ilal istimta'i, menuju ya, diarahkan ilal istimta'i, menuju kepada keinginan menikmati istimta ya, bin nisa'i, dengan perempuan ya, juga laki-laki ya, jadi dua-duanya, wal jawari, dan budak-budak perempuan ya. Ini zaman dulu ketika budak masih ada, sekarang sudah nggak ada ya, mungkin lain ceritanya ya. Jadi pikiran manusia, laki-laki atau perempuan, itu selalu memikirkan ya, kalau kita sudah terjebak pada al-ifrat ya, yaitu syahwat seksual yang terlalu berlebihan, maka pikiran kita dikuasai oleh keinginan untuk istimta, untuk berhubungan badan dengan perempuan atau laki-laki. Fayuhramu, maka akan terhalang ya, orang yang punya kecenderungan ini, ansuluki atau fayahrimu, dibaca mabni majhul bisa, mabni maklum juga bisa. Fayahrimu, maka akan menghalangi, kalau dibaca mabni maklum, maka akan menghalangi ifrat ini terhadap seseorang, ansuluki thoriqil akhirati, dari menempuh jalan rohani, jalan akhirat ya. Au yakharu, atau bisa menundukkan ya, ifrat ini, syahwat yang berlebihan ini, ad-dina, kepada agama, maksudnya ya keberagamaan seseorang ya. Hatta yajurra, sehingga menarik, sehingga menyeret ya, al-ifrat ini ila qtihamil fawahishi, untuk melakukan hal-hal yang keji itu. Inilah kalau syahwat tidak dikendalikan sehingga dia menjadi ifrat, berlebihan secara eksesif, secara kebablasan. Waqad yantahi, dan kadang-kadang sampai atau berujung ya, ifratnya syahwat, berlebihannya syahwat, bitaifatin, terhadap sebagai segolongan orang, ila amroini, kepada dua perkara, syani'a ini yang keji dua-duanya. Kalau syahwat tidak dikendalikan sampai kepada tingkat ifrat, maka ujungnya ada dua ya. Yang pertama, ahaduhuma ya, yang pertama dari amro ini ya, an yatanawalu, akan mengkonsumsi, akan makan orang-orang, manusia yang syahwatnya seperti ini, an yatanawalu, akan makan, mengkonsumsi orang-orang, manusia, makanan yuqawi, yang bisa menguatkan makanan ini, syahwatihim, terhadap syahwatnya orang-orang ini, menguatkan alal istikthari, untuk memperbanyak minal wiqa'i, dari hubungan seksual. Kama qad yatanawalu, sebagaimana memperoleh atau memakan ya, mengkonsumsi, ba'dun nasi, sebagian orang-orang, adwiyatan, obat-obatan ya, tuqawi, yang bisa menguatkan obat-obatan ini, al-ma'idata, terhadap perut ya,
lita'zuma, supaya menjadi besar syahwatut ta'ami, syahwat terhadap makanan. Ya, ternyata pada zaman Al-Ghazali sudah ada ini apa, makanan-makanan yang kategorinya adalah apa itu kalau dalam bahasa sekarang, yang menguatkan hasrat seksual itu, apa namanya, kok lupa saya. Ya ada, jadi sejak zaman Al-Ghazali sudah ada itu jenis-jenis makanan yang bisa menguatkan afrodisiak ya. Jadi makanan-makanan yang kategorinya adalah afrodisiak ya. Kalau sekarang ya ada coklat, ada yang paling ekstrim ya Viagra kalau yang biasa dibicarakan orang-orang itu ya. Jadi inilah orang-orang yang mempunyai hasrat seksual yang nggak dikendalikan, mereka akan mencoba menguatkan hasrat itu dengan cara makan makanan yang bisa menguatkan syahwatnya ini. Sebagaimana ada orang-orang yang makan obat untuk menguatkan hasrat makannya ya. Wa ma mithalu dzalika, dan tidak ada tamsilnya atau analoginya hal seperti itu, illa kaman, kecuali seperti orang ubutulia, yang dicoba, yang dijajal ya, dicoba bisibain, menghadapi binatang-binatang buas ya, doriyatin, yang buas, yang galak, wahayatin, dan ular-ular adiyatin, yang menyerang ya. Fatanama atau fatanamu, maka tidur ya, binatang dan ular-ular tadi, anhu, meninggalkan orang ini, fi ba'dil awqati, dalam sebagian waktu. Fayahtalu, maka berusaha mencari cara, mencari kiat, mencari trik ya, orang ini man tadi, li itharatia, untuk menggugah binatang buas dan ular-ular tadi itu, watahyijiyah, dan untuk memprovokasi ya, as-siba wal hayya tadi itu. Jadi kalau orang punya hasrat seksual tinggi, kemudian ditambahi dengan obat yang memperkuat hasrat itu seperti orang yang berhadapan dengan binatang buas atau ular ya. Sudah tidur binatang buasnya itu atau ularnya ini, dibangkitkan, dibangunkan ya pasti akan mencelakai orang itu. Itulah analoginya atau tamsilnya orang yang mengkonsumsi obat-obatan untuk menguatkan hasrat seksual itu. Tsumma yashtahilu, setelah binatang buas dan ular tadi itu dibangunkan ya, sudah enak-enak tidur, dibangunkan, sama dengan mencari penyakit kan. Setelah dia diserang oleh binatang itu, orang ini tsumma yashtahilu, kemudian sibuk orang ini biislahiyah, untuk menjinakkan ya, biislahiyah, untuk menjinakkan atau mengobati binatang tadi itu, wa ilajiha, dan mengobati binatang buas tadi atau ular tadi itu. Jadi setelah kamu diserang binatang buas yang semula tidur kamu bangunkan, kamu malah kerepotan untuk mengobati diri kamu karena serangan binatang itu, atau kamu berusaha untuk melerai dan menjinakkan binatang buas itu. Padahal kalau dibiarkan tidur kan kamu tidak akan disibukkan dengan hal-hal itu gitu ya. Itulah tamsilnya. Fa inna syahwata ta'ami, karena sesungguhnya syahwatnya makanan, wal wiqa'i, dan zima, dan hubungan badan, alat tahqiqi, secara nyata ya, kalau ditelusuri lebih jauh, diinvestigasi, alat tahqiq maksudnya, itu adalah sebetulnya, sejujurnya, sejatinya adalah alamun, penyakit-penyakit ya, kesakitan-kesakitan ya, adalah hal-hal yang menimbulkan sakit, itu alam ya. Yuri, itu yang menginginkan al-insanu, manusia, al-khalasa, untuk menghindar, selamat minha, dari alam tadi itu. Fayudriku, maka akan menjumpai al-insan tadi ladzatan, terhadap kenikmatan, bisa babil khalasi, karena
disebabkan oleh keselamatnya dia dari kesakitan-kesakitan itu. Jadi sebetulnya kalau dipikirkan lebih jauh, diteliti lebih jauh, membiarkan hasrat seksual tidak terkendali itu pada dasarnya ujungnya adalah menimbulkan kesakitan, menimbulkan penderitaan pada dasarnya. Fa'ingkulta, jika jika engkau mengatakan untuk menentang keterangan saya ini namanya syigotul i'tirad ya, jumlah i'tiradiyah, jumlah atau kalimat untuk menyangkal statement sebelumnya. Makanya itu tembungnya atau redaksinya fa'ingkulta. Ini khas di dalam kitab kuning klasik ya. Jadi kalau ada keterangan panjang bla 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 bla, kemudian untuk menunjukkan bahwa statement itu punya dasar yang kuat, maka diandaikan ada orang yang menentang statement itu. Namanya sighatul i'tirad ya. Kalau kamu misalnya menentang pernyataan ini, nah itu maksudnya fa'ingkulta. Dan ini selalu begitu, pengarang-pengarang ulama Islam dulu ketika ngarang kitab, itu di dalam mengarang kitab membayangkan terjadi perdebatan antara dirinya dengan orang lain yang dibayangkan sebagai lawan diskusi ya. Dan Al-Ghazali kita tahu adalah ulama besar yang ahli debat, karena itu disebut dengan Hujjatul Islam ya. Disebutkan Hujjatul Islam, dan teknik-teknik berdebat itu sangat dikuasai oleh beliau. Bahkan ya sudah pernah saya katakan berkali-kali, Al-Ghazali adalah muridnya ulama besar dari Nisabur namanya Imamul Haramain atau Al-Imam Al-Juwaini ya. Yang kitabnya kalau di pondok-pondok pesantren itu terkenal kitab kecil. Meskipun kitabnya Imam Juwaini banyak sekali, yang tebal-tebal banyak, tapi beliau punya karangan kecil yang dipelajari di hampir semua pondok pesantren di seluruh dunia bahkan. Namanya adalah kitab Waraqat atau Matnul Waraqat ya. Ini matan atau kitab kecil ringkasan mengenai usul fikih. Kalau orang belajar usul fikih tingkat pertama itu biasanya dimulai dengan membaca matan Waraqat. Ini jurumiyahnya usul fikih. Itu karangannya gurunya Al-Ghazali namanya Imam Juwaini. Nah, beliau ini dianggap sebagai ini ulama penting dalam mazhab Syafi'i karena termasuk orang yang pertama kali mengumpulkan seluruh pendapatnya Imam Syafi'i dan para murid-muridnya dalam satu kitab khusus seperti ensiklopedi ya. Namanya adalah Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madhab ya. Ini kitab babon di dalam mazhab Syafi'i. Pengarangnya adalah gurunya Al-Ghazali. Diringkaskan oleh muridnya ya, belakangan menjadi kitab Al-Wajiz, ada Al-Basit, ada Al-Wasit ya, dan seterusnya. Nah, Al-Haramain, Imam Juwaini, gurunya Al-Ghazali itu nulis buku tentang teknik berdebat. Namanya Kitabul Jadal ya. Sudah pasti muridnya ahli debat juga. Nah, sighat ini, fa'ingkulta, ini salah satu cara berdebat di dalam tradisi Islam klasik ya. Jadi ketika nulis buku, ulama itu membayangkan dirinya didebat oleh orang lain. Nanti beliau akan jawab ya. Jadi fa'ingkulta, jika mengatakan engkau sebagai sanggahan, apa kata engkau? Jadi ini fa'ingkulta, bukan fa'ingkultu ya. Jadi yang mengatakan ini bukan Al-Ghazali, tapi bukan aku Al-Ghazali, tapi orang lain. Faqad ruwiya, maka telah diriwayatkan fi gharibil hadis, di dalam hadis yang gharib ya. Anna Rasulullah, sesungguhnya Rasul, hadis yang aneh, maksudnya hadis yang redaksinya itu berlawanan atau tidak sama dengan yang hadis yang diriwayatkan oleh orang lain yang jauh lebih thiqah, lebih bisa diandalkan. Jadi hadis gharib itu hadis yang aneh dalam pengertian hadis yang diriwayatkan ini oleh seseorang rawi itu berbeda, baik berbeda redaksinya maupun berbeda isinya tentang tema yang sama, berbeda dari hadis yang lain tentang hal yang sama yang diriwayatkan oleh seorang rawi yang jauh lebih thiqah ya, itu namanya hadis gharib ya. Nah, hadis ini
ya, anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda kanjeng Nabi, ya. Bagaimana kalau kamu didebat dengan ini, hadis ini? Katanya Nabi pernah bersabda, syakautu ila Jibril dha'fal wiqa'i. Syakautu, mengadukan aku, kanjeng Nabi maksudnya, ila Jibril, kepada malaikat Jibril, dha'fal wiqa'i, kelemahan hasrat seksualku, maksudnya seksualnya kanjeng Nabi. Fa'amaroni, maka memerintahkan Jibril ini kepadaku, bi'aklil harisati, untuk memakan tumbuh-tumbuhan namanya harisa. Saya nggak tahu menerjemahkan apa di sini, nggak ada ya. Ya ini tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di Arab yang biasanya dikenal sebagai medium atau alat untuk membangkitkan hasrat seksual. Nabi pernah mengadukan kepada malaikat Jibril ya karena hasrat seksualnya turun. Ya. Kemudian diperintahkan oleh malaikat Jibril untuk mengkonsumsi makanan ini namanya harisa itu. Nah, kalau kamu misalnya mendebat aku dengan mengutip hadis ini, maka jawabannya, maka fa'lam. Nah ini ya, fa'in qulta, ya, ini conditional clause, ya, jumlah syartiyah, jawabnya adalah fa'lam. Jika engkau mengatakan begitu, maka jawabannya adalah ini, fa'lam, maka ketahuilah. Annahu, sesungguhnya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena ada tahtahu, di bawah Kanjeng Nabi ada tis'uniswatin, ada 9 istri, ya. Ada 9 istri yang menjadi istrinya Kanjeng Nabi. Wa wajaba, dan wajib, alaihi, dan harus, ya, menjadi kewajiban alaihi, bagi Kanjeng Nabi, tahsinuhunna, untuk menjaga mereka secara seksual, maksudnya ya, bil imta'i, dengan diberikan kenikmatan seksual, ya, karena itu kewajiban suami kepada istri, dan juga hak istri kepada suami, ya, itu juga sama, karena istri juga punya hak kepada suami, yaitu suaminya harus memberikan nafkah batin kepada dia. Jadi hak ini sebetulnya mutual, ya, dua belah pihak. Wa haruma, dan haram, ala ghairihi, terhadap orang selain Kanjeng Nabi, nikahuhunna, untuk menikahi istri-istri tadi itu. Jadi dalam hukum Islam, ya, itu ada ketentuan bahwa mantan istrinya Kanjeng Nabi itu tidak boleh dinikahi oleh orang lain, ya, selain Kanjeng Nabi. Jadi sepeninggal Kanjeng Nabi, istrinya Kanjeng Nabi tidak boleh haram dinikahi oleh siapapun. Karena itu Siti Aisyah ketika ditinggal oleh Kanjeng Nabi masih muda, ya, karena ini istri yang paling muda dari Kanjeng Nabi. Ketika beliau ditinggalkan oleh Kanjeng Nabi masih muda, dan setelah itu ya hingga akhir hayat beliau tidak pernah nikah lagi. Karena itulah ketentuannya, ya. Saya lupa ayatnya di Quran, ada itu tentang itu, ya. Ya. Wa in tallaqa, walaupun menceraikan Kanjeng Nabi hunna, kepada perempuan-perempuan ini. Walaupun diceraikan, meskipun Kanjeng Nabi tidak pernah menceraikan seorang istri, seorang perempuan, ya. Tapi seandainya diceraikan pun, itu orang-orang perempuan-perempuan yang dulunya pernah dinikahi Kanjeng Nabi tidak boleh dinikahi orang lain. Fakana, maka ada talabuhu, permintaan Kanjeng Nabi al-quwata, terhadap kekuatan tadi itu, untuk al-wiqa, ya. Lihada, untuk tujuan ini, la litamatu'i, tidak untuk bersenang-senang semata-mata, per se, atau ya semata-mata, ya. Jadi itulah jawabannya. Jadi karena Kanjeng Nabi punya istri sebanyak 9, dan itu harus diberikan nafkah batin, dan ya tentu konsekuensinya Kanjeng Nabi harus punya kemampuan untuk memenuhi kebutuhan batin dari semua istri-istrinya ini, ya. Dan harap diingat, ya, Kanjeng Nabi ini istrinya 9, tetapi istri beliau selama 22 lebih 6 atau 8 bulan, ya. Kanjeng Nabi itu hanya beristrikan 1 orang, ya. Itu harus diingat, ya. Jadi Kanjeng Nabi itu selama 22 tahun lebih 6 bulan itu menikah dalam secara monogami, istrinya 1, yaitu Siti Khadijah, istri yang paling dicintai oleh Kanjeng Nabi, bahkan mengalahkan cintanya beliau kepada Siti Aisyah. Meskipun Siti Aisyah juga dicintai luar biasa, saya pernah nulis kemarin di status di Facebook, ya, tentang betapa romantisnya Kanjeng Nabi kepada Siti Aisyah, tapi tetap
cinta yang paling besarnya Kanjeng Nabi adalah cintanya beliau kepada istri yang pertama, Siti Khadijah, karena semua putra-putra dan putri-putri Kanjeng Nabi itu semua lahir dari Siti Khadijah kecuali satu, yaitu kalau tidak salah Ibrahim ya Ibrahim. Selebihnya itu adalah lahir dari Siti Khadijah. Jadi itu jawabannya. Jadi itu kemungkinan pertama ketika orang tidak mengendalikan syahwatnya. Nah sekarang yang kedua, wal amru, dan sesuatu perkara asari yang kedua, atau kemungkinan yang kedua ya, kalau kita ifrat ya, adalah annau, sesungguhnya keadaan berikut ini dhamir sya'an qad tantahi, kadang-kadang sampai berujung hadhihi syahwatu, syahwat ini bi ba'did dhullali, terhadap sebagian orang-orang yang yang kebablasan di dalam dalam jatuh cinta, maksudnya ya, ad-dhullal di sini jamaknya dhallun dhullalun ya, bi ba'did dhullali, terhadap sebagian orang-orang yang kebablasan dalam jatuh cinta ya. Ilal isyki, kepada situasi yang namanya al-isyq. Isyq itu ya cinta platonik atau cinta yang nggak terkontrol ya. Cinta seperti Laila, seperti seperti Imru'ul Qais. Ada dongeng terkenal dalam tradisi orang-orang Arab dulu, namanya Imru'ul Qais ya, yang jatuh cinta kepada seorang perempuan namanya Laila ya. Tapi tidak sampai cintanya itu. Nah, cintanya Imru'ul Qais kepada Laila ini sampai merusak kehidupan dia ya, rusak sama sekali. Itulah namanya al-isyq ya, cinta yang tidak terkontrol, cinta yang destruktif ya. Meskipun kata al-isyq ini bisa bermakna lain, karena al-isyq itu bisa juga maknanya positif, karena ini juga istilah yang sering dipakai oleh para sufi-sufi untuk menggambarkan hubungan cinta antara seorang hamba dengan Tuhan. Jadi manusia mencintai Tuhan, manusia sebagai al-asyiq, sebagai pecinta, lover ya, Tuhan sebagai ma'syuq ya, sebagai yang dicintai ya, the lover and the loved ya. Tapi di sini al-ishku artinya cinta yang destruktif ya, cinta yang berlebihan, yang nggak terkontrol sehingga merusak seseorang. Wahua, dan al-ishku seperti ini, ghayatul jahli, adalah puncak dari kebodohan ya. Puncak dari hilang akal, itu namanya al-jahl di sini. Kebodohan bima, terhadap sesuatu, wudhi'a, yang diletakkan, diciptakan, lahu, bagi bagi sesuatu tadi itu, al-wiqa'u, hubungan badan ya. Jadi orang yang terjatuh kepada kondisi al-ishku itu dia tidak mengerti sebetulnya tujuan cinta itu apa. Dia cinta demi cinta itu sendiri ya, love for love ya. Jadi cinta untuk cinta itu sendiri. Cinta bukan dimaknai sebagai sesuatu untuk mencapai tujuan yang lain. Dalam pandangan orang beriman ya, orang mencintai lawan jenis itu bukan demi cinta itu sendiri ya. Ini beda dengan konsepsi cinta dalam dunia sekuler ya, yang memaknai cinta ya sebagai cinta segala-galanya, karena itu bisa destruktif ya. Tapi cinta dimaknai sebagai sesuatu yang membantu kita mencapai tujuan yang lain yang lebih mulia, yaitu apa? Yaitu al-ihsan, menjaga diri kita supaya kita tidak terjatuh kepada zina misalnya, atau menjaga diri kita supaya kita tidak terjatuh pada hal-hal yang keji, dan untuk menjaga spesies manusia itu, untuk survival manusia ya. Itulah tujuan cinta untuk itu. Jadi bukan cinta demi cinta. Meskipun ya ini susah diucapkan kepada orang-orang yang sedang jatuh cinta. Ini adalah sesuatu yang mungkin nggak masuk akal ya. Jadi itulah tujuan daripada al-ishq atau al-hub ya, cinta itu. Wahua, dan al-ishqu seperti ini adalah mujawazatun, adalah tindakan yang melewati ya, batas ya.
Mujawazatun adalah tindakan melewati fil bahimiyati dalam hal kebinatangannya, lihaddil bahaimi terhadap batasan binatang-binatang. Karena binatang itu ya melakukan hubungan badan ya kalau sudah tercapai maksudnya selesai udah. Makanya simpel sekali. Karena saya ini kan punya kucing banyak ya. Saya mengerti salah satu tabiat kucing itu menarik. Jadi dalam setiap bulan kucing itu punya hari-hari tertentu dalam satu bulan ya. Saya nggak tahu setiap bulan atau setiap berapa bulan ya. Tapi pokoknya kucing itu, dan saya kira juga binatang yang lain, itu punya masa-masa tertentu untuk berhubungan badan ya. Ketika dia sudah melewati masa itu, masa kawin ya istilahnya ya, musim kawin, ya sudah selesai, dia nggak ngapa-ngapain ya, selesai. Jadi selesai. Jadi musimnya lewat, selesai udah. Nah tapi manusia tidak ya, tindakan manusia dalam bercinta kadang-kadang nggak ada musimnya. Bisa kalau sedang jatuh cinta ya mungkin seluruh hidupnya bisa habis di situ, tidak mengenal musim lagi itu. Itulah bahayanya jika hasrat-hasrat seperti ini tidak dikendalikan, karena nggak ada musimnya. Jadi makanya ada yang mengatakan sebetulnya dalam hal hasrat seksualitas ya, binatang itu jauh lebih terkontrol. Kan kita kadang-kadang membayangkan binatang itu tidak punya etika ya, tidak punya hukum moral. Tentu saja tidak ada hukum moral seperti pada manusia, tapi binatang ketika mereka tidak sedang musim kawin ya sudah nggak ngapa-ngapain. Tapi manusia tidak mengenal musim itu kadang-kadang ya, dia bisa kebablasan dalam menghasrati lawan jenisnya. Li'annal muta'asyyiqa, karena sesungguhnya orang yang sedang jatuh cinta yang berlebihan seperti ini, laisa tidak ada yakna'u terima, merasa cukup ya, al muta'asyyiq bi iraqati syahwatil wiqai, untuk menumpahkan syahwatnya hubungan seksual al wiqa ya. Dan wahia, dan syahwatul wiqa ini ya, ini namanya anak kalimat. Dalam bahasa Arab disebut dengan jumlah i'tiradiyah ya. Jadi anak kalimat yang menyela-nyela di antara kalimat utama. Jadi ada anaknya yang tiba-tiba muncul di tengah-tengah ya. Wahia, dan syahwatul wiqa ini adalah akbahus syahwati, adalah syahwat yang paling buruk. Wa azdaruha, dan paling layak dari syahwat ini an yustahya, untuk disikapi secara malu minhu terhadap wiqa ini ya. Inilah syahwat yang paling memalukan kalau nggak dikendalikan, kira-kira begitu. Nah kita kembali kepada kalimat utamanya, hatta ataqada ya. Jadi tadi ini adalah jumlah i'tiradiyah ya, jumlah atau kalimat yang menyela. Kembali kepada kalimat utamanya, karena itu dikasih tapi ini bukan dari Al-Ghazali ini ya, garis 2 ini yang mengapit kalimat sela ini ya disisipkan oleh editor yang menerbitkan buku ini sekarang ya. Pada zaman dulu nggak ada ini praktek seperti ini ya. Ini praktek modern ini. Hatta ataqata, sehingga menekatkan, sehingga meyakini orang ini al-muta'asyyiq anna syahwata, sesungguhnya syahwatnya, sesungguhnya syahwat ya, la tanqadi, tidak bisa dituntaskan atau tidak tuntas, illa min mahallin, kecuali dari tempat wahidin yang satu. Jadi orang yang sedang jatuh cinta berlebihan ya, itu kepingin dia punya keyakinan bahwa hasratnya ini tidak akan redup, tidak akan hilang kalau tidak dituntaskan sampai setuntas-tuntasnya. Kira-kira begitu ya. Jadi orang yang sedang mengalami situasi ini, al-muta'asyyiq itu, dia punya keyakinan, punya teori, punya asumsi ya. Pokoknya kalau belum saya tuntaskan cinta ini sampai ke ujung terjauh, saya tidak akan puas, saya nggak akan selesai, saya nggak akan berhenti. Hidup saya akan sengsara karena belum dituntaskan hasrat ini. Sebagaimana binatang kan juga begitu kan. Binatang belum, ya dia punya
asumsi binatang juga sama. Kalau belum dituntaskan, ya nggak akan selesai itu. Ya. Wal bahimatu, dan binatang taqdi menuntaskan atau memenuhi ya, binatang ini asyahwata kepada syahwatnya. Aina ittafaqa, aina dimanapun ittafaqa, tadi belum selesai ya. La tangqadi, tidak bisa tertumpah ya syahwat tadi illa min mahallin, kecuali dari satu tempat, wahidin yang satu. Wal bahimatu, sementara binatang taqdi memenuhi binatang ini asyahwata syahwatnya aina dimanapun ittafaqo, ketemu tempat ini, fataktafi, maka kemudian merasa cukup binatang tadi ini bihi, dengan mahallun, dengan tempat tadi itu ya. Ini tanda tanya di sini sebenarnya nggak ada sebetulnya ya. Wahada, dan orang ini, orang yang al-muta'asyik ini, layak tafi, tidak merasa cukup illa bisyahsin, kecuali dengan seseorang, wahidin yang satu ya. Muayyanin, yang tertentu ya. Hatta yazdada, sehingga menjadi bertambah-tambah bihi, terhadap orang yang jatuh cinta tadi itu al-muta'asyik, zullan, tamyiz ini ya, zullan apane ya, zullan kerendahan, atau zullan itu kerendahan derajatnya, ila zulin, kepada kerendahan derajat yang lain. Wa ubudiyatan, dan ketundukannya, ila ubudiyatin, kepada ketundukan yang lain ya. Sehingga akhirnya wa hatta yastaskhira, sehingga, atau wa hatta yustaskhara, atau wa hatta yastaskhira, sehingga menundukkan al-muta'asyik ini al-aqla, akalnya dia, nalar dia, li khidmati syahwati, untuk melayani syahwatnya. Padahal waqad khuliqa, sementara ini jumlah haliyah ya, dalam keadaan diciptakan syahwat ini ya, atau diciptakan akal ini, liyakuna, supaya ada akal ini, muto'an, ditaati. Akal itu diciptakan untuk ditaati. La liyakuna, tidak supaya ada akal ini khadiman, sebagai pelayan, li syahwati, kepada syahwatnya. Wa muhtalan, dan mencari-cari alasan, mencari helah atau trik, liajliya, karena untuk memenuhi syahwat itu ya. Jadi maksudnya apa? Jadi orang yang sedang al-muta'asyik, itu istilah yang menarik dari Al-Ghazali itu. Al-muta'asyik, orang yang jatuh kepada al-ishku, pada cinta yang destruktif ini, itu merasa bahwa asumsinya dia, ishkunya ini, hasratnya ini gak akan selesai kalau gak dipenuhi. Sebagaimana binatang tidak akan puas terhadap syahwatnya, seperti kucing saya itu kalau lagi musim kawin, kalau sudah mendekati kucing perempuan ya akan dikejar terus ya. Sehari semalam tuh bisa hanya nungguin satu kucing perempuan itu, kucing betina ya, kucing betina, bisa sampai seminggu itu ditungguin terus ya. Pokoknya kalau jadi orang yang muta'asyik ini kira-kira seperti itu cara berpikirnya, karena binatang kalau belum tuntas ya nggak akan selesai. Sama juga ini orang yang sedang muta'asyik, sama, dia kalau belum tuntas dengan satu orang ya tidak akan selesai dengan orang itu, akan dikejar terus sehingga pikirannya terfokus kepada hasrat itu. Akhirnya apa? Merusak segala-galanya. Akhirnya akalnya hilang, akalnya dikuasai oleh hasrat ini. Akal yang mestinya menjadi raja yang dilayani syahwat, sebaliknya akal menjadi pelayan syahwat ya. Akal menjadi hamba ya. Cuma bedanya tadi saya bilang binatang jauh lebih mending karena ada musimnya jelas. Kalau manusia nggak ada musimnya ya. Itulah bahayanya syahwat yang nggak dikendalikan. Karena kalau pada kasus binatang ya hubungan seksual antara binatang laki-laki dan betina ya, itu ya murni untuk memenuhi kebutuhan seksual untuk meneruskan spesies dia ya, untuk supaya survive. Tapi kalau dalam kasus manusia itu tidak semata-mata itu, ada unsur yang lain, yaitu syahwat itu ya.
Wamal ishku, dan tidak ada al ishku ini ya, cinta yang destruktif ini, cinta yang kebablasan ini ya. Illa sa'ata ifrati asyahwati ya. Illa sa'ata ifrati syahwati, kecuali ya luasnya. Jadi al ishku itu tiada lain kecuali luasnya, berlebihan-lebihannya syahwat, berlebih-lebihan yang kebablasan, yang luas sekali, nggak terkontrol. Dan wahua, dan al-ishku seperti ini adalah maradhu qalbin, penyakit hati, farihin yang sedang kosong, nggak punya kesibukan yang lain, lahamma yang tidak punya tujuan besar, lahu bagi qalbun ini. Orang yang tidak mengerti prioritas hidup, kira-kira gitulah. Sehingga terjatuh kepada cinta yang seperti ini ya. Wa innama yajibu, dan sesungguhnya harus al-ikhtirazu, untuk menjaga min awaili dari permulaannya al-ishku. Begitu muncul gejala-gejala al-ishku ini harus dikontrol ya. Ini penting sekali. Dengan cara apa? Bitarki muawadatin nadhari, dengan cara meninggalkan mengulang-ulang penglihatan. Jadi ini kan teori di dalam moralitas seksual dalam Islam kan, kalau kita melihat lawan jenis sekali nggak soal, tapi begitu kamu ulang itu jadi masalah ya. Jadi jangan diulang. Tapi kalau melihat secara nggak sengaja lawan jenis ya sudah. Tapi melihat yang berikutnya itu kalau bisa dikontrol. Wal fikri, dan mengulang-ulang pikiran, jangan dipikirkan terus itu ya. Wa illa, dan jika tidak dikontrol, nggak ditinggalkan, maka faidastahkama, dan jika menjadi kuat ya, al-ishku ini menjadi mengakar ya, maka asuro, akan menjadi sulit daf'uhu, untuk mencegah al-ishku yang seperti ini. Fakadzalika, maka begitu juga ishkul mali, mencintai harta, wal jahidan, kedudukan sosial, wal aqori, dan tanah ya, pekarangan, maksudnya tanah, aset ya, properti yaitu al-aqor, wal auladi, dan anak-anak, sama saja itu. Jadi mencintai sesuatu yang bersifat duniawi juga sudah berlebihan, itu sama, ujungnya adalah susah dikendalikan. Kalau enggak dari awal muncul gejalanya mulai dikendalikan, kalau sudah mengakar susah akan dikendalikan. Hatta hubbil la'bi, bahkan sampai mencintai mainan game ya. Kalau dulu gamenya itu mainannya adalah bituyuri, main burung ya. Ya sekarang pun masih main burung burung merpati ya, sekarang masih banyak itu. Kalau ada Mas Alim di Jogja, dia suka main burung merpati itu. Wanardi, dan main dadu ya. Wasyatranji, dan main papan ya, sekak atau catur ya. Tapi sebenarnya syatranj ini, karena permainan papan itu banyak, catur itu kan belakangan ya. Ini syatranj itu sebetulnya permainan papan ala Persia. Apakah itu catur seperti sekarang? Saya duga sih nggak lain ya. Syatranj itu sama dengan catur, cuma mungkin peraturannya beda dan jenisnya juga beda. Itu permainan ala para bangsawan-bangsawan di Persia dulu sebelum era Islam, dan masih bertahan setelah Islam datang. Karena ini permainan yang asik sekali. Begitu orang sudah asik main syatranj itu ya udah nggak ingat waktu, udah bisa merusak segala-galanya ya. Ya tapi ini ya, permainan ini memang dalam fikih itu juga ada perdebatan ya, apakah main catur itu halal atau tidak ya. Ya kalau bagi saya ya, asal mainnya masih normal, tidak menghabiskan seluruh waktu kita ya nggak soal. Kalau di masa-masa social distancing dan tinggal di rumah seperti sekarang ini ya, kadang-kadang ini perlu untuk supaya nggak bosan di rumah terus ya. Kadang-kadang kita perlu game juga ya asal nggak berlebihan ya. Dalam Islam itu sebetulnya Islam itu
apa ya, tentu saja ada ulama yang kereng, yang galak ya, haram sama sekali main catur atau ya. Kalau bagi saya ulama-ulama yang galak begitu itu diambil hikmahnya saja, itu sebagai pengingat, warning ya. Karena kalau menurut saya ulama itu nggak boleh, ulama itu enteng-entengan semua ya. Bagi saya harus ada 1-2 ulama itu yang kereng, itu harus ada. Kalau istilah Gus Dur itu apa ya, kalau kiai-kiai NU semua itu kayak Gus Dur, itu kayak seperti supir Metro Mini yang nekan, yang apa itu mencet gas terus-terusan, bisa jualan kencang banget itu Metro Mininya. Ya perlu juga sekali-kali setelah mencet gas ya dipencet itu remnya ya. Jadi tugas kiai-kiai yang kereng itu kadang-kadang perlu untuk ngerem, supaya setelah digas kenceng rem, nanti jalan lagi, gas lagi, rem lagi, gas lagi, ya begitulah. Dalam hal ini saya mengikuti teorinya Al-Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani, salah satu ulama pengikut Thariqat Syadzili yang terkenal sekali, yang mengarang kitab Al-Mizanul Kubro yang banyak dikaji di pondok pesantren, diajarkan di pondok pesantren ya. Ini Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani itu punya kitab judulnya Al-Mizanul Kubro ya. Dalam kitab ini beliau mengatakan begini. Ini selingan ya. Jam berapa sekarang Mbak Ina sini? Udah jam 9 ya. Kita tambah ya. Karena ini sedang apa itu? Sedang karantina. Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani dalam bukunya, dalam kitabnya Al-Mizanul Kubro itu mengatakan begini. Jadi Al-Madzhabul Islamiyah, mazhab-mazhab di dalam agama Islam, terutama mazhab fikih ya, itu kalau ditelusuri, itu diteliti lebih jauh, itu secara garis besar bisa dikategorikan dalam 2 jenis ya. Ada mazhab yang enteng-entengan, ada mazhab yang galak. Ada mazhab yang namanya at-taisir, mazhabut taisir, memudahkan segala hal. Ada mazhabul ikhtiyat, mazhab yang hati-hati, galak itu ya. Nah di NU, terutama yang saya kenal dengan baik, itu juga begitu. Ada kiai-kiai yang galak, ada kiai-kiai yang enteng-entengan ya. Nah kiai yang enteng-entengan ini perlu ya, perlu dalam jumlah yang besar menurut saya, karena memang yang dibutuhkan dalam zaman sekarang ini kiai yang model at-taisir ini ya. Tapi tidak boleh semua itu adalah kiai taisir, kiai yang enteng-entengan ya. Harus ada kiai yang al-ikhtiyat, yang hati-hati. Nah ini kiai yang al-ikhtiyat ini, itu fungsinya adalah ngingetin kita supaya ada kontrolnya. Nah kata Imam Sya'rani, 2 mazhab ini, mazhabut taisir maupun mazhabul ikhtiyat ini ya, mazhabut tasydid wa mazhabul taisir ini ya, galak maupun yang enteng-entengan, itu semua mazhab yang diakui di dalam Islam, masuk dalam ajaran yang diajarkan Kanjeng Nabi ya. Jadi Kanjeng Nabi itu ajarannya itu kalau apa diterjemahkan itu bisa mazhab, bisa berbentuk mazhab yang enteng-entengan, bisa berbentuk mazhab yang kerang, yang galak ini. Dua-duanya itu jalannya Kanjeng Nabi ya. Karena Kanjeng Nabi itu di dalam fatwa-fatwanya atau apa, dalam dituturnya ya, atau dalam memberikan solusi kepada orang-orang, itu kadang-kadang ya menggunakan solusi yang ketat, yang keras, kadang juga menggunakan solusi yang gampang ya. Tergantung situasi atau kondisi itu ya. Jadi tentang catur ini ya, itu begitu, ada yang mengharamkan, ada yang menghalalkan ya. Ada yang menghalalkan tapi harus tahu diri, kontrol ya. Kalau saya mengikuti jalan yang itu ya. Semua jenis game itu boleh, tapi asal terkendali ya, bisa dikontrol. Fa inna hadhil umura, karena sesungguhnya perkara-perkara ini qad tastauli kadang-kadang menguasai perkara-perkara ini, mainan-mainan ini ala ta'ifatin, terhadap sekelompok orang, bihaitsu tunaghisu,
sekiranya membuat tidak enak alaihim kepada ta'ifah ini ad-dina agama, jadi merusak agama, jadi nggak enak ya, beragama jadi nggak enak, nggak semangat, wa dunia dan dunia, wala yasbiruna dan tidak sabar orang-orang ini anha. Sekarang kalau sedang bersin di era hari-hari ini jadi kita jadi pikirannya macam-macam ini ya. Wala yasbiruna dan tidak sabar orang-orang ini anha terhadap al-umur ini, al-batata sama sekali ya. Jadi itulah, kalau orang sudah dikuasai kesenangan-kesenangan ini akan nggak bisa meninggalkan itu. Wa mithaluman dan contohnya orang yuksiru yang memperbanyak sauratal ashki ya, terhadap apa saurah itu ya, momen-momen datangnya al-ishq ini. Kalau orang kebanyakan menuruti momen-momen al-ishku ini, cinta atau hasrat yang berlebihan ini, fi awwalim bi'athi, di dalam awalnya munculnya al-ishki, orang yang tidak mengontrol munculnya hasrat seksual secara terkontrol ya, maka orang ini seperti mithaluman, seperti orang yasrifu yang membiarkan orang ini ananat dabati terhadap kendalinya binatang. Inda tawajjuhya ketika ya mengarahnya ad-dabbah ini ila babin kepada satu pintu, litadkhula supaya masuk ad-dabbah ini hu kepada pintu ini. Binatang sedang lari menuju kepada satu pintu gerbang gitu, kepingin masuk ke sana karena ada makanan di balik pintu itu, atau ada binatang lawan jenis dikejar oleh binatang ini, terus dibiarkan gak dikendalikan ya. Nah, ini susah kalau nggak dikendalikan. Wama ahwana dan betapa mudahnya ya. Ini apa? Siqat ta'ajub dalam bahasa Arab namanya ya. Wama ahwana dan betapa mudah ya. Man aha wama, kalau dalam makna pesantren, wamalan opo to barang. Ahwana sing iso gawe gampang barang iki ya, man aha ing nyegai dabah. Itu kalau makna ala pesantren. Jadi wama dan apakah sesuatu ahwana yang bikin mudah sesuatu ini, man aha untuk mencegah dabah itu ya. Maksudnya betapa mudahnya mencegah binatang ini ya. Kalau sejak awal dikendalikan, kira-kira begitu ya. Bisorfi ananiya, dengan cara mengendalikan kendalinya ad-dabbah itu. Wa mithaluman dan contohnya orang yu'aliju yang mengobati, yang mengendalikan orang ini kepada syahwat ya. Jadi orang yang mengendalikan syahwat dari awal itu lebih mudah daripada kalau syahwat dibiarkan sudah terlalu mengakar, kemudian kita berusaha mengendalikannya, mencabutnya, itu lebih susah. Jadi lebih baik dari awal ditangkal. Wa mithaluman dan contohnya orang yu'aliju yang mengobati orang ini kepada syahwat ba'da istihkamnya, setelah mengakarnya syahwat ya. Orang ini seperti mithaluman, seperti orang yatruku yang membiarkan orang ini adabata kepada binatang tumpangan, itu dabah maksudnya ya, binatang kendaraan, kuda, unta, keledai dan seterusnya. Hatta tadkhula, sehingga masuk dabah ini, watujawiza dan melewati ad-dabbah ini al-baba, gerbang ya. Tsumma ya'khudha ya. Kemudian mengambil man tadi, orang tadi, bidhana biya terhadap, atau memegang orang ini bidhana biya terhadap ekornya ad-dabbah, wa yajurra dan menarik orang ini kepada ad-dabbah, kepada binatang tadi, ila waroya, kepada arah belakangnya dabbah, menarik ke belakang. Jadi kalau orang membiarkan syahwatnya tidak dikendalikan lalu menjadi kebablasan,
itu sama dengan orang yang mempunyai binatang kendaraan ya, yang ingin masuk ke gerbang, sudah masuk baru kita kendalikan ke belakang, lebih susah. Lebih mudah dari awal, begitu dia sudah menunjukkan tanda-tanda mau mengarah ke satu arah tertentu, dikendalikan, itu lebih mudah itu ya. Wa ma'azama, dan betapa besarnya ya at-tafawuta, perbedaan bainal amrayni di antara dua perkara, fil yusri di dalam kemudahannya, wal usri dan di dalam kesulitannya ya. Beda jauh tingkat kesulitan dan kemudahannya ya. Kalau dikendalikan dari awal lebih mudah dikendalikan, kalau dibiarkan sudah mengakar susah dikendalikan, bedanya jauh ya. Fal yakun, maka adalah al-ikhtiyatu, hati-hati itu fi bidayatil umuri, di dalam permulaan sesuatu. Jadi kalau mau mengendalikan sesuatu yang kira-kira kalau dibiarkan itu akan merusak, sejak dari awal, jangan sudah di tengah-tengah atau di akhir. Fa amma fi awakhiriya, adapun di dalam akhirnya al-umur ini, fala taqbalu, maka tidak akan menerima al-umur ini, perkara-perkara ini, al-ilaja, kepada pengendalian, pengobatan, illa bijuhdin, kecuali dengan usaha, jahidin yang keras ya. Ya kadu yang nyaris-nyaris ya. Juhdin ini yu'addi, mengarahkan, menuju ya. Juhdin ini, usaha ini, ila naz'ir ruhi, kepada tercabutnya atau mencabut nyawa. Itu sama dengan kamu mencabut nyawa dari kesusahannya itu. Dari aspek susahnya mengendalikan syahwat yang sudah tidak terkendali ini ya, itu mengendalikannya seperti kamu ingin mengendalikan nyawa yang ingin keluar dari diri kamu. Betapa susahnya itu ya. Fa'idan, maka karena itu ifratus syahwati, berlebihannya syahwat itu adalah an yughlaba atau an yaghliba, adalah bisa mengalahkan ifrat ini al-aqla, kepada akal, kewarasan, nalar, ila hadzal hadis, sampai kepada titik ini ya. Titik yang enggak terkendalikan, susah dikendalikan. Wahwa, dan al-had seperti ini, batasan seperti ini, madhmumun, adalah sesuatu yang dicela jiddan sekali, dicela sangat ya, itu jiddan. Itu ifrat ya. Jadi syahwat yang dilepas secara tidak terkendali, itulah ujungnya seperti ini, namanya ifrat. Nah sekarang yang kedua, watafrituha, dan berlebihan syahwat dari sudut defisitnya, maksudnya terlalu kurang syahwat, itu tafrit namanya. Jadi ifrat itu kebanyakan syahwat, tafrit kekurangan syahwat sama sekali. Wa tafrituha, dan tafritnya syahwat itu adalah bil unnati, melalui impotensi, atau biddu'fi, atau karena lemahnya syahwat, lemah an imta'il mangkuhati, untuk memberikan kenikmatan kepada perempuan yang dinikahi ya, atau laki-laki yang dinikahi. Wa huwa, dan tafrit ini aidan juga mazmumun, dicela. Jadi intinya kita sudah mempelajari ini berkali-kali ya, teori akhlak di dalam ajaran Al-Ghazali ya, itu ya titik tengah itu. Dalam hal syahwat seksual tidak berlebihan, tak terkontrol, juga tidak defisit yang kemudian membuat orang jadi impoten. Wa innamal mahmudu, dan sesungguhnya yang dipuji, antakuna, ada syahwat ini mu'tadilatan, tengah-tengah. Wa muti'atan, dan menaati syahwat ini lil akli, kepada akal, nalar. Jadi syahwat yang harus taat kepada akal, dia masih bisa dikendalikan. Wa syar'i, dan agama. Fingkibadiha, di dalam dalam keterkendaliannya syahwat, itu ingkibat. Wambizatiha, dan di dalam ketidakterkendaliannya syahwat. Ingkibat itu dalam kemengkerutannya, imbisat di dalam kemekarannya ya. Finkibadia, di dalam kemengkerutannya syahwat, wambisatia, dan di dalam kemekarannya syahwat, maksudnya syahwat yang berkembang ya. Tengah-tengah ya, baik mekar maupun mengkerut itu tengah-tengah.
Wa mahma afrotot, dan kapanpun dan ketika kapanpun berlebihan syahwat ini, ya, maka fakasruha, maka cara menundukkan syahwat ini adalah biljui, dengan cara lapar, mengontrol intake, ya, konsumsi makanan, wan nikahi, dan mengontrol hubungan seksual, ya. Qala, bersabda kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang terkenal sekali, ma'asyiras syababi, wahai anak-anak muda yang jomblo, ya, alaikum, ya, hendaklah kalian bil ba'ati, untuk nikah. Faman, maka barang siapa lam yastati, tidak berkuasa orang ini, fa'alaihi, nggak mampu nikah karena nggak punya ongkos, ya, fa'alaihi, maka hendaklah orang ini bisaumi, untuk puasa, karena fasaumu, puasa, lahu, bagi orang ini, wijaun, sebagai kendali. Jadi intinya saudara-saudara, bab malam ini yang kita baca, ya, kalau kita ringkaskan kira-kira, jadi jalan kedua di dalam kitab Ihya, dalam perjalanan rohani, itu adalah pengendalian terkait dengan aspek hasrat seksual. Jadi kalau mau diringkaskan, ya, ajaran spiritual atau ajaran rohani Ihya itu adalah, dan ajaran rohani di dalam tasawuf Islam secara garis besar, ya, secara umum, intinya jalan meningkatkan rohaninya seseorang itu sebenarnya sederhana, tapi susah. Yaitu apa? Pengendalian sebetulnya, ya, di dalam hal apapun, ya. Jadi karena memang kecenderungan manusia secara alamiah itu, jika dia punya keinginan, punya hasrat, itu kepingin memenuhi hasrat itu, keinginan itu secara tak terkontrol, itu sudah pasti. Pengen makan, ya makan, kepingin sepuas-puasnya. Kepingin punya rumah, ya kepingin punya rumah sebanyak-banyaknya. Kepingin mempunyai mobil, ya kepingin beli yang sebanyak-banyaknya. Seterusnya. Pokoknya keinginan itu memang secara alamiah kecenderungannya adalah keinginan yang kepingin dibiarkan tanpa kendali. Nah, itu yang alamiah, ya. Manusia itu secara alamiah begitu punya keinginan, ya kepingin dipenuhi dan dipenuhi secara tuntas. Tapi kalau kamu mengikuti keinginan ini, keinginan alamiah ini tanpa ada kontrol, ya kita menjadi manusia biasa, manusia alamiah, bahkan bisa merasa jadi binatang. Tapi kalau kamu ingin naik derajat sebagai manusia yang secara rohani itu beradab, ya, secara rohani itu naik makomnya, tidak ada cara lain kecuali mengontrol ini semua. Jadi jalan spiritual, jalan rohani yang diajarkan di dalam ilmu tasawuf adalah sebetulnya itu jalan kontrol diri di dalam segala hal. Dan ingat, ya, seperti sudah pernah saya katakan dalam bagian-bagian yang lampau, begitu kita berhasil mengontrol diri kita satu tahap dalam satu hal, itu rohani kita akan naik satu step, satu strip. Nanti kita berhasil mengontrol hal lain lagi, itu akan naik lagi satu strip. Jadi perjalanan spiritual itu perjalanan kita naik di dalam tangga ini, strip satu terus gitu, ya. Itu yang disebut dengan makhomat, ya. Setiap makhom itu dicapai dengan cara seperti itu. Nah, di dalam setiap makom, ini dalam teori ilmu tasawuf, itu ada yang namanya ahwal. Jadi ada dua istilah, ya. Ada al-maqamat, ada al-ahwal. Makom itu adalah level, ya. Kalau kita berhasil mengendalikan diri, misalnya sekian derajat, kita naik sekian derajat. Makom naik. Nah, pada saat makom kita naik, itu akan disertai dengan suatu keadaan batin tertentu. Ini sama dengan inilah, contoh yang sederhana, ya. Jika seseorang berhasil mencapai goal di dalam proyek, dalam apa, dia punya pekerjaan, punya program, goalnya sekian. Tercapai goal itu, kita akan puas, kita akan merasakan sesuatu kayak apa? Perasaan namanya gratifikasi dalam istilah sekarang, ya.
bukan gratifikasi KPK ini. Gratifikasi itu kepuasan. Ketika kamu berhasil mencapai goal, itu ada sesuatu yang kita merasa plong. Itulah namanya ahwal. Ya. Itu ahwal duniawi. Tapi kalau ahwal yang bersifat spiritual, ini ahwal yang kita nggak bisa gambarkan. Hanya orang-orang yang mengalami makom itu yang bisa merasakan ahwalnya. Nah bayangkan ya ini ya. Orang seperti yang saya ceritakan sebelumnya, Sahal At-Tustari. Ini contoh orang yang latihan mengontrol diri, tidak makan seenaknya dan dietnya diatur ketat sekali ya. Sampai diceritakan setahun makannya hanya 3 dirham saja budget makannya ya. Kira-kira 300 ribuan. Orang yang berhasil mengendalikan diri tidak makan sampai ke makom itu tentu dia akan mengalami ahwal atau kondisi pengalaman batin yang dahsyat sekali ya. Dan kebahagiaan manusia dalam hidup adalah kalau orang mendapatkan ahwal ini. Itulah yang membuat orang hidupnya bermakna, saudara-saudara. Ya. Jadi orang yang hidupnya bermakna adalah kalau dia merasakan ahwal. Ahwal itu apa? Pengalaman batin. Ya karena kalau nggak ada pengalaman batin ya hidup ya kayak binatang. Kamu binatang aja. Binatang itu adalah ciptaan Tuhan yang hidup tanpa ahwal. Binatang adalah ciptaan Allah yang tanpa ahwal. Ya sudah, nggak ada apa-apa ya. Lahir, kecil, muda, dewasa, tua, mati. Udah selesai gitu aja kayak pohon itu ya. Tumbuh, besar, lapuk, tumbang. Udah gitu ya siklusnya. Yang membuat hidup manusia itu istimewa, saudara-saudara, itu karena ada ahwal di dalamnya. Ada pengalaman batin. Nah, pengalaman batin itu tidak bisa dicapai kalau kita tidak berhasil melewati satu tantangan. Karena kalau hidup itu normal ya, hidup tanpa challenge, tanpa ada goal. Karena begitu kita menerapkan goal ya, menerapkan satu target ya, itu tidak ada tantangan untuk meraih target itu. Begitu target terlewati, tercapai, kita akan itulah ahwal. Itulah ahwal. Lega. Ahwal itulah yang membuat kamu menjadi manusia. Jadi kemanusiaan kita tercapai karena seberapa besar ahwal kita. Manusia yang istimewa, ahwalnya istimewa sekali. Makanya kalau kita sowan kepada kiai-kiai yang sudah mengalami ahwal banyak, itu kita juga merasakan ahwalnya kiai, kita merasa damai di sampingnya, kita merasa nikmat, kita merasakan sesuatu yang luar biasa menenangkan. Tapi kalau manusia yang tidak ada ahwalnya, kita bersanding dengan dia malah menimbulkan efek negatif, energi negatif kan. Jadi ahwal ini itu penting sekali. Hidup kita ditentukan dengan ahwal kita ini. Ahwal ini tidak bisa dicapai kalau kita tidak punya goal, nggak punya target, nggak punya challenge, nggak punya kemampuan mengendalikan. Karena begitu kita punya goal, kita harus bisa mengendalikan. Karena kalau nggak terkendali kita, goal itu nggak tercapai. Kita harus bisa menyisihkan hal-hal yang tidak penting ya, yang tidak esensial dalam hidup ini kita singkirkan semua. Fokusnya ke arah satu hal itu. Begitu tercapai hal itu, kita akan plong. Ahwal kita naik, makam kita naik, spiritualitas kita naik, kerohanian kita juga naik ya. Itulah ngaji Ihya malam ini, semoga kita mendapatkan barokah dan manfaat dari sini semua, dan juga kita bisa melaksanakan ajaran kitab Ihya ini. Mari kita tutup seperti biasa ngaji Ihya ini ya, mumpung masih ya dalam keadaan seperti ini, kita tutup dengan membaca sholawat tibbul qulub ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha
ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.